Budiman Sujatmiko dikupas tuntas oleh netizen karena beliau bertemu dengan Pak Prabowo. Ingat 98 waktu itu Pak Prabowo, Budiman Sujatmiko sepertinya tidak bertemu. Selanjutnya menghadapi 2024 menjadi satu. Apakah ini pertanda netizen atau yang mengkritisi itu memang tidak terima dengan Budiman sama Pak Prabowo jadi satu, atau ini strategi mereka takut kalah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prabowo Subianto, Budiman Sujatmiko, kita semua pasti mengenal, adalah orang penting di balik 98. Karena waktu itu proses reformasi dan kemarin bertemu. Maksudnya Budiman Sujatmiko sowan kepada Pak Prabowo. Ayo kita baca di beberapa media bagaimana komentar netizen dan berbagai orang yang mengkritisinya, dan nanti kita kupas apakah ini berpengaruh terkait dengan kemenangan atau kekalahan. Apakah ini berpengaruh bahwa mereka yang mengkritisi itu takut kalah atau memang ini adalah suara hati. Pertama kita baca di Tribun. Keterlibatan Prabowo Subianto terkait penculikan aktivis 98 kembali diungkit. Begini kisahnya. Deng deng deng. Nah, ini kok bahaya. Selanjutnya di liputan 6, mantan aktivis PRD sebut Budiman Sujatmiko pengkhianat. Ini ngeri-ngeri sedap kalau ngomong dikatakan pengkhianat ini. Dan di Kompas, tanyakan isu penculikan ke Prabowo, Budiman Sujatmiko. Beliau bilang sudah dikembalikan semua. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih di liputan 6 dan nanti kita kembangkan ke yang lain untuk menambah referensi. Mantan aktivis PRD sebut Budiman Sujatmiko pengkhianat. Ini usulan pernyataan yang serius atau karena tidak diajak? Nah, kita lanjutkan. Liputan6.com Jakarta, mantan sekretaris jenderal Partai Rakyat Demokratik PRD Petrus Haryanto menyebut kecewa dengan langkah mantan ketua umum PRD Budiman Sujatmiko. Pasalnya Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto dan mengatakan akan mewakafkan dirinya untuk persatuan nasional. Niatnya membantu untuk persatuan nasional, tapi diberi negatif oleh mantan sekjennya. Menurutnya langkah yang dilakukan oleh Budiman mengkhianati perjuangan kawan-kawannya yang sampai saat ini mengusut peristiwa penculikan aktivis reformasi yang dipimpin Prabowo pada 22 Juli 96. Kemarin tanggal berapa ya? Sekitar Juli. Saya melihat jelas Budiman ingin bersama satu barisan dengan Prabowo, satu barisan di dalam konteks Pilpres 2024. Pilihan Budiman adalah Prabowo, berbeda dengan partainya, kata Petrus dalam konferensi pers di YLBHI Jakarta. Dirinya menyebut para mantan aktivis PRD kecewa dengan pernyataan Budiman yang meminta untuk melupakan masa lalu dan mendorong Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Kalian terima nggak? Lupakan masa lalu, kita move on, melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Mantan aktivis tersebut menyebut PRD ini didirikan oleh sejumlah kaum buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen yang juga membesarkan nama Budiman. Namun dengan nama besar tersebut, Budiman tidak berjuang pada proses sejarah yang membentuknya. Tapi hari ini yang mengkhianati kami, korban pelanggaran hak asasi manusia lain. Budiman
Sujarmiko bertemu dengan Prabowo. Pada Selasa 18 Juli, pertemuannya itu sebelum penculikan 22 Juli 98. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra di kediaman Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dengan cara pandang ini, bangsa harus diselamatkan. Demokrasi harus diselamatkan. Di akhir pertemuan, kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang kepada masa lalu. Juga ya. Kita berhutang pada masa depan, bukan masa lalu. Di akhir pertemuan, Budiman melihat bahwa sosok Prabowo merupakan salah satu orang yang terbaik layak didapatkan bangsa ini. Saya berharap Pak Prabowo sehat, terus sehat, teruskan tugas, tunaikan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik. Salah satunya adalah Pak Prabowo. Ini adalah yang disampaikan, dan kalau di Kompas beliau bilang sudah dikembalikan semuanya terkait dengan orang-orang yang diculik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat perkembangan politik yang ada, maka kita juga harus mengikutinya. Prabowo, Budiman Sujatmiko, waktu itu pemerintah, kemudian PRD, kalau waktu itu TNI ya, dengan PRD. Pertanyaannya adalah, apakah ini strategi orang yang takut kalah, atau maksudnya yang takut kalah, yang mau mencecar Mas Budiman Sujatmiko, atau ini adalah hebatnya Pak Prabowo untuk meraih simpati? Dan apakah berpengaruh di 2024? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa lupakan masa lalu, jemput masa depan, pasti begitu ya tadi ya. Itu kalau menurut saya itu adalah sebuah nilai positif untuk melihat masa depan. Karena kan yang dikembangkan hari-hari ini siapapun pemerintah, bahkan termasuk pemerintah terhadap keluarga PKI ya, itu bagaimana menata masa depan. Meskipun ada protes-protes ya, tapi bahwa kalau Budiman Sujatmiko lebih baik menjemput masa depan, masa lalu biarlah berlalu. Dan katanya adalah beliau sudah mengembalikan semua terhadap para penculikan. Meskipun apakah ada tidak, ya dalam bahasa sudah dikembalikan semuanya. Jadi lupakan masa lalu, jemput masa depan, itu adalah sebuah pernyataan yang serius. Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang pada masa lalu. Jadi diibaratkan tentang hutang. Itu yang menarik pemikiran dari Budiman Sujatmiko. Dan lanjutan adalah Pak Prabowo adalah orang layak sebagai tokoh bangsa untuk mendapatkan apresiasi, melanjutkan perjuangan dari Pak Jokowi. Mungkin kalian langsung bertanya, loh, mengapa hanya Pak Prabowo? Mengapa tidak Mas Ganjar? Mengapa tidak Mas Anies Baswedan? Selanjutnya Budiman Sujatmiko mengatakan seperti itu. Kemudian lanjut analisa kedua. Mengapa tidak Mas Ganjar? Mengapa tidak Mas Anies? Nah, ini kan perspektif dari Budiman Sujatmiko ya, yang melihat bahwa Pak Prabowo dulu musuhnya, selanjutnya mendirikan partai, dan selanjutnya beliau melihat positif terhadap Pak Prabowo. Orang boleh mempunyai pikiran yang lain, tetapi kita masih ingat kan Nelson Mandela misalkan, melupakan masa lalu dan menghadapi, menjemput masa depan. Sehingga apakah hal ini bisa diterima oleh sekjennya Petrus Haryanto dan timnya, atau ini sebuah mainan baru untuk
ya Budiman Sujatmiko dan lainnya. Kalau menurut saya ini dalam bahasa agama ijtihad Budiman Sujatmiko, bagaimana negeri ini tidak terkoyak-koyak terus. Bahwa Indonesia mempunyai cerita lama itu iya, tetapi tidak harus dibiarkan begitu saja, atau tidak harus cerita lama itu selalu dihubung-hubungkan dengan masa depan. Dalam bahasa yang Jawa, dosa 7 turunan itu tidak harus kemudian diteropongkan dengan masa depan. Itu menurut Budiman Sujatmiko terkait dengan masa lalu Prabowo. Jadi Pak Prabowo adalah mempunyai atau layak untuk menjadi pemimpin. Tapi kata kuncinya adalah melanjutkan perjuangan Pak Jokowi. Loh, mengapa tidak Mas Ganjar? Kalau mungkin terhadap Mas Anies mungkin nggak terlalu. Mengapa Mas Ganjar? Mengapa tidak Mas Ganjar? Sama-sama PD Perjuangan loh ini, Mas Budiman Sujatmiko. Tapi mengapa tidak Mas Ganjar? Kalau menurut saya karena ini ada kesamaan, dan pasti Budiman Sujatmiko seperti ini ada orang yang membisikkan, kamu bisikkan bahwa yang pantas untuk melanjutkan Pak Jokowi itu adalah Prabowo. Karena kalau saya melihat sih Pak Jokowi pada detik ini mempunyai 2 orang, bahkan 3 orang. 2 orang itu adalah Pak Prabowo di tangan kanannya, Mas Ganjar di tangan kirinya, atau sebaliknya. Dan sebetulnya ada yang ketiga, Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan itu juga orangnya Pak Jokowi. Kalian masih tahu kan, masih ingat kan bagaimana 2014 Anies Baswedan adalah juru bicaranya Pak Jokowi. Anies Baswedan pada waktu itu juga sebagai menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi terkait dengan kepercayaan. Meskipun sesudah itu ada perbedaan cara pandang terkait dengan sesuatu, artinya kemudian konflik. Jadi kembali kepada Pak Prabowo, Budiman, dan Jokowi, itu sinergi. Adapun Budiman, Mas Ganjar sama Pak Jokowi mungkin pada kesempatan ini agak berbeda. Kemudian yang ketiga, apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan pemilu 2024? Kalau menurut saya, kalau ini digoreng terus, maka akan terjadi bahaya terhadap Pak Prabowo sama Mas Ganjar itu sendiri. Karena semakin sepertinya itu para pendukung dari Mas Ganjar sama pendukung dari Pak Prabowo mulai semakin menaikkan daya rasionalisasi kan, alasan terkait dengan berbagai hal kan. Kalian kan melihat sekarang ini yang sepertinya bertarung ada pendukung Mas Ganjar sama pendukungnya Pak Prabowo. Padahal pada beberapa waktu yang lalu juga pernah bertemu, tetapi juga pernah berpisah karena memang partai politik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang dalam kamus politik itu lawan politik itu tidak selamanya. Kepentingan politik itu adalah yang akan bisa menyatukan. Kepentingan bisa menjadi musuh selanjutnya, meskipun pada titik tertentu bisa menjadi yang menyatukan. Apakah Pak Prabowo sama Mas Ganjar musuh? Menurut saya juga tidak. Apakah Mas Ganjar, Pak Prabowo sama Jokowi itu musuh? Menurut saya juga tidak. Tetapi di sini adalah kelebihan Pak Jokowi untuk bagaimana beliau bisa mengendorse Pak Prabowo di satu sisi dengan alasan beliau adalah menterinya di kabinet sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau Pak Jokowi melihat sesuatu positif pada Pak Prabowo meskipun 2 kali pernah berkontestasi, seperti di Jawa Timur Bu Khofifah lawan 2 kali Pak Dekarwo, tapi yang ketiga kemudian diusung oleh Pak Dekarwo. Wah. Adapun Mas Ganjar juga menjadi hal yang tidak jauh dengan Pak Jokowi, diendos juga, tetapi tidak seperti Pak Prabowo yang secara langsung karena menterinya. Kalau Mas Ganjar itu diendos karena bagian dari PD Perjuangan. Nah, sekarang tergantung Bu Megawati bagaimana kepada Pak Jokowi, apakah
beliau sangat berharap sinergisitas, atau masing-masing mempunyai ide dan gagasan untuk kebaikan negeri yang kemudian yang berbeda. Menurut saya sih kita tunggu proses selanjutnya. Mas Anies Baswedan di sini diuntungkan ketika berbicara itu semuanya. Tapi dialektika ini perlu diarahkan ke positif sehingga tidak mengarah kepada yang provokatif atau tidak mengarahkan kepada pertempuran. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.